Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andi Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto. Segmen dimana kita akan mengulas untuk update news untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget, udah banyak requestan yang masuk. Banyak juga yang minta dibahas tentang BGB ya, BitGet Token. Satu lagi kita akan bahas deh untuk BNB, biar ada kayak perbandingan gitu ya antara BGB sama BNB, salah satu bigger exchange token terbesar teman-teman. Oke, pembahasan kita mulai dulu dari BitGet. Hari ini diperdagangkan di kisaran level 17.500 something rupiah teman-teman. Udah 17.000 rupiah, berarti udah melampaui $1 ya. Pergerakan dari BGB belakangan memang mengalami tren kenaikan yang lumayan signifikan. BGB ini kita dulu udah pernah bahas ya teman-teman di video 2 bulan lalu, dan akhirnya bisa ke $1 teman-teman. Jadi sebuah pergerakan yang cukup impulsif. Teman-teman, belakangan BGB itu mengalami volatilitas yang luar biasa pada harganya ya. Dia terus rally sejak bulan Februari ini. Ya, bulan Februari dia lumayan naik sangat signifikan dari sebelumnya hanya bergerak di bawah kisaran level 9 ribuan ya, sekarang udah di 17.000. Jadi ini peningkatan yang sangat signifikan. Oke, di mana kita bisa melakukan pembelian untuk token BitGet, yaitu di exchange BitGet, kemudian Maxi, Bitfinex, ya, belum terlalu banyak ya exchange yang melisting token BGB ini. Jadi menurut saya karena peluangnya masih sangat-sangat besar, jadi ya teman-teman tergantung nih apakah kalian sudah punya token BGB ini atau belum. Tapi kalau saya sih melihat karena koinnya ini atau tokennya ini masih baru, teman-teman, dan peningkatan harganya sudah sangat-sangat impulsif, saya rasa peluangnya masih akan lebih besar ketika dia bisa listing di exchange lain, karena otomatis likuidasi akan semakin besar, permintaan akan semakin besar untuk tokennya. Overall sih dia baru listing di 2 exchange ya kalau kita nggak salah teman-teman. Mungkin kedepannya akan nambah lagi. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau beli BitGet, BitGet token atau BGB, teman-teman bisa pakai exchange 2 ini teman-teman. Kalau teman-teman belum punya BitGet, di kolom deskripsi ada link pendaftarannya. Teman-teman bisa langsung daftar dan juga bisa invest di sana, teman-teman. Kemudian BitGet ini adalah salah satu crypto exchange paling inovatif. Ya, siapa sih yang nggak kenal exchange yang berani berpartner sama Messi, salah satu pemain top sepak bola ya, teman-teman. Dan BitGet sendiri bisa dibilang adalah salah satu exchange dengan perdagangan derivatif yang mengalami kenaikan, teman-teman. Artinya kenaikan orang yang melakukan trading di market derivatif seperti di futures itu meningkat signifikan di platform BitGet ini. Dan kalau kita lihat sih platform ini juga cukup menarik teman-teman, karena ada beberapa kelebihan kayak perdagangannya stabil, aman, mereka dapat license dari beberapa negara ya. Kalau nggak salah itu di Singapura, Australia, Kanada, sama Amerika Serikat. Jadi udah dapat lisensi. Kemudian perdagangannya ada perdagangan spot, ada futures, kemudian ada copy trading juga, derivatif, ada launchpad juga, teman-teman. Ada juga program earn buat teman-teman yang mungkin pengen staking dan lain sebagainya. Exchange ini belum terregulasi di Indonesia, jadi otomatis untuk akses-aksesnya ya kira-kira teman-teman bisa download dia di Play Store atau di App Store. Kalau nggak ada, berarti teman-teman harus download dia langsung dari Google, teman-teman. Kemudian fungsi dari tokennya sendiri itu adalah untuk utility exchange-nya, jadi mirip seperti BNB lah. Kemudian untuk supply-nya dia ada di 2 miliar token ya teman-teman, sementara yang beredar sekarang baru sekitar 1,4 miliar token. Kegunaannya yaitu untuk potongan biaya di platform exchange-nya, bisa teman-teman dapetin diskon kalau teman-teman hold token BGB. Kemudian untuk margin kontrak, program trade to earn, kemudian diskon perdagangan berjangka, dan juga kesempatan untuk menjalin kemitraan sama BitGet. Itu beberapa keunggulan daripada token BGB. Kalau kita perhatikan dia dari data CMC, teman-teman, BitGet ini dikabarkan basisnya ada di negara bernama Seychelles. Kita coba cek ya ini di negara mana. Ini negara di Afrika bagian timur, teman-teman. Ini lambang benderanya. Jadi dia kabarnya udah
berbasis di negara tersebut, meskipun dia teregulasi di Singapura, di Kanada, Amerika Serikat. Mereka juga berpartner dengan Lionel Messi, Adam Devine, Juventus Football Club, PGL, kemudian Team Spirit, Dota 2, Bali Major. Ya, mereka mensupport beberapa layanan dengan DeFi dan juga wallet, teman-teman. Kemudian untuk foundernya sendiri adalah Sandra Low dan managing directornya yaitu Gracie Chen. Ya, dia sudah mulai projectnya itu dari 2025 dan benar-benar baru mengeluarkan exchange-nya pertama kali di 2018. 2015 mereka bikin projectnya. Kabarnya sih project awalnya itu adalah DeFi, teman-teman, DeFi. Project DeFi kemudian berganti menjadi centralized. Ya, terus ya itu sih teman-teman. Untuk pair tokennya dia biasanya listing token-token baru. Jadi banyak orang yang install exchange-exchange seperti BitGet, kemudian KuCoin. Nah, itu untuk mencari koin-koin yang berpeluang untuk baru listing, teman-teman. Contohnya kemarin mereka mengumumkan untuk listing Starknet ya. Starknet ini salah satu project yang sangat-sangat dinanti juga. Mungkin teman-teman yang suka garap airdrop, cari koin-koin potensial yang belum listing di market, itu biasanya memang mencari atau menggunakan exchange-exchange yang bisa dibilang exchange-exchange pihak ketiga ya. Exchange-exchange layer kedua. Ya, kalau yang top itu kan kayak Binance, itu biasanya koin-koin yang udah gede baru listingnya di Binance. Kalau BitGet ya biasanya dia mencari koin-koin yang baru listing, dan menurut saya ini menjadi salah satu daya tarik tersendiri sih untuk exchange-nya. Jadi dia akan listing bentar lagi token baru. Tentunya mungkin kalau teman-teman ikut launchpad atau kalau ini ada launchpad-nya, bisa jadi teman-teman berpeluang untuk dapatin koinnya pertama kali. Nah, itu sih yang mau daftar, ingat ya linknya di kolom deskripsi. Kemudian BitGet juga sudah terintegrasi sama platform DeFi. Beberapa seperti ada Uniswap, PancakeSwap, sama Curve Finance. Ini tentunya merupakan ide yang bagus, teman-teman, sehingga kompatibelnya ini bisa meningkatkan jaringan daripada project. Itu sekilas tentang BitGet. Lalu gimana nih pergerakan dari harganya? Overall pergerakan BitGet terus mengalami tren bullish ya. Kemarin kita bahas 2 bulan lalu, which is di bulan Desember, berarti teman-teman itu harganya baru di sini. Dan waktu itu pergerakannya adalah membentuk yang namanya ascending triangle pattern. Overall sudah breakout dan sekarang pergerakannya sudah bullish bahkan sampai ke $1. Kemarin target kita nggak muluk-muluk ya, target cuma sampai kisaran 0,73, tapi overall sudah melampaui target tersebut. Dan sekarang volume perdagangannya masih sangat-sangat baik. Pergerakannya juga masih impulsif, terus dalam posisi yang bullish. Saya nggak tahu kapan ini bakalan koreksi, teman-teman, tapi yang pasti level support terdekatnya untuk BGB saat ini adalah di kisaran 0,73. Atau kalau teman-teman mau mencari alternatif lain, kita bisa ambil pakai Fibonacci retracement, tarik dari high sekarang ke sini, maka level 0,81 bisa menjadi level support. Tapi ini pun juga masih akan belum terlalu strong, teman-teman, karena BGB token baru, supply-nya dia udah lumayan banyak sih, 1,8 miliar ya, udah 70% listing ke market, tapi pergerakannya masih tetap dalam posisi yang impulsif bagus, teman-teman. Ini sekilas tentang cadangan keuangan milik exchange BitGet. Ternyata mayoritas mereka pegang BGB loh, teman-teman. Dengan posisi 31,65%. Ya, sisanya reserve baru berupa Bitcoin, USDT, dan juga Ethereum, teman-teman. Jadi mayoritas mereka masih pegang BGB. Itu jadi token ini dibandari oleh exchange-nya sendiri, istilahnya seperti itu, teman-teman. Oke, BGB nggak terlalu gimana-gimana. Kalau teman-teman lihat harganya udah naik ya, congrats buat teman-teman yang udah cuan lumayan pada token ini. Ya, targetnya mungkin kalau bull run bagus ya ke $5 lah, teman-teman. Kalau untuk sekarang sih mungkin membutuhkan sedikit koreksi-koreksi dulu ya, jadi manfaatkanlah momen koreksi kalau ada ya, untuk teman-teman bisa dapat gain profit di project ini. Itu dari BGB. Next kita akan bahas untuk Binance. Hari ini BNB token atau BNB coin diperdagangkan di kisaran level Rp5.600.000, teman-teman. Sama seperti BGB tadi, di mana pergerakan dari token exchange satu ini juga lumayan bagus, teman-teman, di bulan Februari ini.
Em, Binance masih menjadi top exchange ya, dengan pengguna terbanyak dan dapat rating 9,9. Jadi bisa dibilang Binance ini adalah sebuah exchange yang sangat-sangat unggul dibandingkan dengan exchange lain. Di posisi kedua itu ada Coinbase dengan jumlah volume trading yang terpangkut jauh, teman-teman. Binance masih jadi yang paling top untuk saat ini. Kalau teman-teman lihat, Bitget ada di posisi 12. Itu dari Binance. Nah, ini adalah outlook terbaru dari Binance. Di tahun 2023 ada banyak peningkatan yang terjadi pada BNB Smart Chain atau BSC, teman-teman. Yang paling unggul, yang paling jelas kelihatan adalah dia merupakan salah satu blockchain layer pertama di tahun 2023 dengan mencapai sekitar 32 juta transaksi pada satu harinya. Dan setiap detiknya itu dia bisa memproses sampai 2000 transaksi. Ini adalah pencapaian yang luar biasa terhadap platform dari BNB Smart Chain. Kemudian dia juga bikin platform layer kedua yang dikasih nama OPBNB. Ya, yang sudah mencapai sekitar 71 juta transaksi dalam satu harinya dengan kecepatan sampai 4.500 transaction per second. Jadi bisa dibilang layer keduanya jauh lebih powerful daripada layer pertama, teman-teman. Nah, ini bisa dibilang menjadi salah satu berita yang sangat bagus ya untuk BNB. Kemudian di tahun 2024 mereka akan bikin apa? Nah, ini dijelasin di sini, teman-teman. Kita coba untuk translate aja. Inti dari pandangan BNB Chain pada tahun 2024 adalah paradigma interkonektivitas. Satu BNB. Pada tahun 2023, BNB Chain berkembang menjadi kerangka multi rantai dengan OP sebagai layer kedua dan juga BNB Greenfield sebagai rantai penyimpanan terdesentralisasi. Strategi One BNB itu mengintegrasikan antara BNB Smart Chain, OP BNB, sama Greenfield ke dalam satu ekosistem yang komprehensif. Memastikan interaksinya lancar serta komputasi terdesentralisasi sebagai solusi penyimpanan. Pada tahun 2024, integrasi industri Web3 beralih ke DApps yang sepenuhnya on-chain, namun pengembangan menghadapi tantangan karena kurangnya tumpukan teknologi yang komprehensif. Ya, integrasi yang kuat itu masih akan mereka tingkatkan ke depannya. Solusi OneBNB sangat penting pada skalabilitas di app, karena solusi ini memenuhi kebutuhan komputasi dan juga penyimpanan. Ya, ini akan ada semacam integrasi yang mereka lakukan dari layer 1 ke layer 2 mereka, teman-teman. Itu fungsinya yaitu untuk meningkatkan desentralisasi, akan mereka maksimalkan ya supaya proyeknya lebih terdesentralisasi. Kemudian mereka juga udah punya Greenfield yang memang sudah luncur di tahun 2023 atau 2022 ya. Nah, itulah teman-teman, udah luncur duluan dan kemarin sempat jadi good news juga untuk BNB. Kemudian mereka juga akan berfokus sama community engagement. Ini fokus buat teman-teman yang mungkin mencari proyek-proyek koin yang listing, teman-teman. Mereka sudah mensupport berbagai macam DeFi dan juga proyek-proyek yang ada di bawah dari naungan BNB Smart Chain. Ada proyek-proyek berupa gaming, AI, DePIN, social media, ya, kemudian juga infrastruktur yang lain. Jadi pada kesimpulannya mereka akan tetap meningkatkan jaringan-jaringan layer pertama, layer kedua pada BNB, serta fokus pada integrasi proyeknya. BNB sendiri adalah token exchange, di mana token ini biasanya akan sangat-sangat bullish ketika ada narasi launchpad. Kemudian launch pool, ya apapun lah yang berhubungan sama permintaan untuk melakukan hold terhadap tokennya. Jadi kalau biasanya teman-teman mau ikut launchpad kan teman-teman wajib tuh hold BNB. Nah, biasanya di masa itu akan ada penyerapan dana yang lebih banyak masuk ke market. Yang orang-orang beli BNB yang mau ikut launch pool itu akan lebih banyak. Jadi permintaan BNB akan mengalami peningkatan. Sehingga biasanya dalam jangka waktu pendek harga BNB bisa cenderung menguat. Overall sih gitu ya. BNB sendiri marketnya udah luas, ada di Binance, Bybit, OKX, KuCoin, Gate.io, dan exchange-exchange yang lain. Jadi untuk likuiditas nggak ada masalah. Lalu gimana impact-nya terhadap harga BNB USDT? Kita pakai chart-nya Binance. Kalau kita perhatikan sih pergerakan dari harga BNB kemarin masih tetap baik ya. Kalau saya lihat teman-teman di time frame satu harinya pergerakan BNB ini masih terbilang bagus.
Ya, dia bergerak atau masih cukup respect dalam sebuah pattern peningkatan meskipun kalau kita tarik sejak Mei 2022 sampai sekarang sebenarnya pergerakan BNB itu di sana-sana aja, teman-teman. Tapi ini ada peningkatan yang lumayan signifikan, BNB sudah meningkat sampai di kisaran 362 dolar saat ini. Dia sudah breakout area strong resistance di kisaran 327, teman-teman. Jadi ini masih bakalan sangat-sangat menarik untuk BNB ke depannya. Buat teman-teman yang pengen cari cuan di BNB, saya rasa momentumnya masih akan tetap ada untuk sampai sekarang ini. BNB masih punya all time high di kisaran 600-an dolar, teman-teman. Semoga bisa di-achieve di tahun ini ya. Karena kalau kita lihat dari volume perdagangan itu sangat-sangat baik. Smart money pun juga meningkat lumayan signifikan pada BNB di time frame daily ini. Ya, kalau kita compare sama project-project lain nih, contohnya apa ya, mungkin GRT. Smart money-nya itu nggak setebal BNB. Kemudian Litecoin misalkan. Nah, itu smart money-nya kecil banget. XRP, apalagi XRP, kosong smart money-nya teman-teman. Jadi BNB ini volume smart money-nya cukup bagus. Jadi kalau saya menilai posisi sekarang buat BNB ini masih akan punya potensi untuk peningkatan jangka waktu menengah. Cuman kalau secara technical chart BNB itu agak sulit buat dianalisa, teman-teman. Karena momentum-momentum buat kenaikannya itu kadang sangat-sangat sulit ya untuk ditebak, teman-teman, kemana pergerakan dari arah BNB. Tapi buat teman-teman yang pengen cari cuan, solusi paling gampang adalah buy and hold sih buat BNB ya. Itu sih buat BNB untuk saat ini. Resistance terdekatnya ada di kisaran level 392. Target saya BNB bisa ngetes level resistance di atasnya lagi di kisaran 464. Semoga bisa achieve di pertengahan tahun lah kira-kira. Ya, semoga aja teman-teman. Untuk sekarang gitu aja, karena dia sudah breakout level 328, jadi hopefully kalau nanti ada koreksi-koreksi nggak sampai turun di bawah level tersebut ya. Jadi ini adalah fondasi kuat buat BNB, semoga dia bisa bertahan di level tersebut. Let's see, kalau bisa, maka ya masih akan memungkinkan pergerakannya untuk kembali pada impulsif penguatan kembali. Jadi gitu aja buat update BGB sama BNB, semoga videonya bisa bermanfaat, dan bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, kalian bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget. Teman-teman yang udah selalu support, kita juga ada komunitas diskusi di Telegram, buat teman-teman yang mungkin mau join, linknya ada di kolom deskripsi. Gitu aja, dan akhir kata saya Andre, makasih.